wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Miss Asri. Apa kabarnya semua? Hari ini kita akan belajar materi statistika. Mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu antara lain kalian dapat mengumpulkan data, membaca data, dan menyajikan data dalam bentuk diagram ataupun gambar. Kita masuk yang pertama yaitu materi mengumpulkan data dalam statistika. Bagaimana caranya? Yuk kita simak berikut ini. Dalam mengumpulkan data, kalian harus mengetahui apa itu data. Data adalah keterangan yang benar dan nyata atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis, atau kesimpulan. Baik, perhatikan beberapa contoh teknik mengumpulkan data berikut ini. Ketika bel istirahat berbunyi, Alvin dan teman-temannya pergi ke kantin. Alvin membeli mie ayam. Namun, Alvin juga ingin tahu makanan favorit teman-temannya. Lalu, Alvin bertanya kepada temannya satu persatu. Dan inilah tabel hasil favorit makanan Alvin dan teman-temannya. Selanjutnya adalah ini contoh data skor hasil ujian matematika. Kalian bisa lihat ya. Jadi, ketika mengumpulkan data, kita harus benar-benar cermat dan teliti. Mengumpulkan data dapat dilakukan dengan pencatatan langsung atau menggunakan lembar isian. Setelah pengumpulan data, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan membaca dan menafsirkan data yang kita dapatkan. Yang pertama adalah membaca data yang disajikan dalam bentuk tabel. Berikut ini adalah beberapa contoh data yang disajikan dalam bentuk tabel. Yang pertama, contoh tabel jenis bacaan yang disukai siswa. Dari tabel tersebut, kita bisa tahu jenis bacaan yang diminati oleh setiap siswa. Seperti yang menyukai bacaan koran hanya 32 siswa, sedangkan 328 siswa menyukai buku pengetahuan. Contoh yang kedua, tabel berat badan dari beberapa mahasiswa. Dari tabel tersebut, kita bisa tahu berat badan dari beberapa mahasiswa, yaitu berkisar antara 55 sampai 79 kilo. Nah, kedua contoh yang disajikan tersebut ini adalah cara bagaimana membaca data dalam bentuk tabel. Yang kedua, membaca data dalam bentuk diagram. Bagaimana membaca diagram gambar atau piktogram. Berikut contoh pertama piktogram peminjaman buku di perpustakaan. Yang kedua contoh piktogram yaitu buah kesukaan siswa kelas 4. Contoh piktogram yang ketiga adalah nilai matematika yang didapatkan oleh beberapa siswa. Contoh yang keempat, piktogram tabel panen jagung. Dari piktogram tersebut kita bisa menyimpulkannya. Nah, dari tabel panen jagung kita bisa dapatkan hasil panen tertinggi pada tahun 2020, sedangkan panen terendah pada tahun 2018. Selanjutnya, membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram garis berikut ini. Nah, ini contoh pertama penyajian diagram garis dari siswa SD Tunas tahun 2015-2019. Kemudian, dari contoh data-data tersebut, kita bisa membaca data tersebut dengan benar berdasarkan diagram garis. Nah, selanjutnya kita akan membaca penyajian data dalam bentuk diagram batang.
Diagram batang sendiri ada yang berbentuk batang tegak atau batang mendatar. Namun, pada prinsipnya pembacaannya sama. Perhatikan contoh penyajian data dalam diagram batang, yaitu jumlah siswa SD dari kota Y. Contoh selanjutnya, penyajian data ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa kelas 4 disajikan dalam diagram batang. Selanjutnya, kita masuk ke penyajian data, yaitu disajikan dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk diagram. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Perhatikan data nilai hasil ulangan matematika dari 40 siswa berikut ini. Nah, dari nilai ulangan di atas dapat kita singkat penulisannya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, dari data-data nilai tersebut, kita kelompokkan yang mendapatkan nilai 3 itu berapa siswa, lalu yang mendapatkan nilai 4 berapa siswa, dan seterusnya. Lurus ini menandakan atau sama juga dengan banyaknya siswa yang mendapatkan nilai. Tabel tersebut dinamakan tabel distribusi frekuensi. Kita dapat dengan mudah mengetahui antara lain yaitu nilai ulangan matematika paling rendah adalah 3 dan yang paling tinggi adalah 9. Kemudian nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah nilai 8, yaitu sebanyak 10 anak. Dan yang paling sedikit adalah nilai 3, yaitu hanya 1 anak. Selanjutnya kita masuk menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Perhatikan ya. Salah satu penyajian data dalam diagram adalah diagram gambar. Diagram ini bisa disebut dengan diagram lambang atau piktogram. Diagram ini biasanya digunakan untuk menyajikan jumlah data yang bentuknya besar. Dan untuk data yang besar mengalami pembulatan. Berikut hasil panen jagung beberapa desa tahun 2016 adalah sebagai berikut. Desa Jaya hasil panennya 8.000 kilo, Desa Sakti 10.000 kilo, Desa Ramai 6.500 kilo, Desa Indah 12.000 kilo, dan Desa Mulia 10.000 kilo. Nah, dari data tersebut kita akan merubah menjadi piktogram. Nah, kali ini simbol gambar yang digunakan adalah gambar jagung sesuai tabel data hasil panennya. Simbol ini bisa kalian ganti. Nah, kita akan lihat nih gambar piktogramnya. Setiap satu jagung mewakili 1.000 kilo. Nah, kita bisa dapatkan bahwa di Desa Jaya itu terdapat gambar 8 jagung. Di Desa Sakti terdapat 10 gambar jagung. Di Desa Ramai terdapat gambar 6 jagung dan setengah jagung. Kemudian di Desa Indah kita dapatkan gambar jagungnya berjumlah 12. Di Desa Mulia sebanyak 10 jagung. Nah, ini yang dinamakan penyajian data dalam bentuk piktogram. Kalian bisa sajikan data tidak hanya dalam bentuk jagung saja, bisa gambar yang lain atau simbol lainnya. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana menyajikan data dalam bentuk diagram garis dan diagram batang. Mari sama-sama kita perhatikan tabel data berikut ini. Yang mendapatkan nilai 4 sebanyak 3 siswa, nilai 5, 9 siswa, nilai 6, 9 siswa, nilai 7, 5 siswa, nilai 8, 6 siswa, nilai 9, 4 siswa, jumlah siswa keseluruhannya adalah 36. Data siswa tadi kita akan buat menjadi diagram garis. Ikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, buatlah sumbu mendatar dan sumbu tegak dengan memberi ukuran sesuai data pada
tabel. Nilai 4 sebanyak 3 siswa. Pada garis mendatar, ambillah titik 4. Kemudian tarik ke atas, tegak lurus, hubungkan dengan angka 3 yang ditarik mendatar dari sumbu tegak. Tandai pertemuannya dengan nokta atau titik. Nilai 5 sebanyak 9 siswa. Pada garis mendatar, ambillah titik 5. Kemudian tarik ke atas tegak lurus, hubungkan dengan angka 9 yang ditarik mendatar dari sumbu tegak. Tandai pertemuannya dengan nokta atau titik. Kalian lakukan seterusnya sampai selesai, sampai tabel nilai dan banyak frekuensi sudah terisi semua. Titik-titik terbentuk, maka kalian hubungkan setiap titiknya dengan garis. Nah, ini namanya diagram garis. Bagaimana? Kalian sudah paham? Lalu, bagaimana dengan bentuk diagram batang? Lakukan hal yang sama, pada prinsipnya sama cara membuat dengan diagram garis. Hanya perbedaannya bentuk gambarnya saja, persegi panjang. Nah, ini hasil gambar diagram batangnya. Kalian boleh buat diagram batang dengan warna-warni yang berbeda. Sampai sini sudah paham ya? Oke, alhamdulillah kalau sudah paham semuanya. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Berjumpa kembali bersama Miss Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.